Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan melalui supervisi manajerial. Apa itu kegiatan pengawasan? Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan 8 standar nasional pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Tugas pokok pengawas. Menurut Sujana, minimal ada 3 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengawas, yakni melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Dan yang terakhir, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Penyusunan program pengawasan. Setiap pengawas sekolah menyusun program pengawasan yang terdiri atas program tahunan untuk seluruh sekolah binaan dan program semester untuk masing-masing sekolah binaan. Berdasarkan jangka waktunya atau periode kerjanya, program pengawasan sekolah terdiri atas program pengawasan tahunan, program pengawasan semester, rencana kepengawasan akademik, dan rencana kepengawasan manajerial. Prosedur penyusunan program pengawasan. Dalam menyusun program kerja, pengawas hendaknya mengikuti ketentuan, yaitu yang pertama, penyusunan program kerja bersifat spesifik, jelas, dan terfokus pada pencapaian tujuan. Kedua, program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya. Ketiga, terjangkau untuk dicapai, baik dari segi waktu, biaya, maupun kondisi yang ada. Keempat, realistis, tidak mengada-ngada sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dalam pencapaian hasilnya. Dan yang terakhir, program yang dirancang memiliki batasan waktu pencapaian atau pelaksanaan yang jelas. Terdapat 4 tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan program pengawasan sekolah, meliputi menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan, menentukan situasi pada saat ini, mengidentifikasi pendukung dan penghambat tujuan, dan yang terakhir mengembangkan seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam menyusun program pengawasan, seorang pengawas dapat memulai dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah binaan yang akan ditingkatkan mutunya. Pengertian, tujuan, dan manfaat laporan. Laporan pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan tersebut. Secara terperinci, laporan hasil pengawasan disusun dengan tujuan sebagai berikut. A. Memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. B. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pengawas sekolah. C. Memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan. D. Menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan setiap butir kegiatan pengawasan sekolah. Laporan hasil pengawasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berikut. A. Sebagai landasan dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan berikutnya, mengetahui keterlaksanaan program. B. Sebagai dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode pengawasan. C. Sebagai bukti pertanggungjawaban pengawas yang bersangkutan atas tugas dan fungsinya dalam penilaian, pembinaan, dan pemantauan sekolah yang dibina. Mekanisme laporan. Penulisan laporan pengawasan sekolah harus lengkap dengan data yang akurat, menggunakan bahasa baku, komunikatif dan mudah dipahami, penyajiannya menarik dan enak dibaca.
Demikian pula data yang disajikan dalam laporan pengawas harus akurat, artinya benar-benar sesuai dengan data yang terdapat pada sekolah yang dibinanya. Bahasa yang digunakan dalam laporan menggunakan bahasa baku, komunikatif, dan mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimatnya sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca laporan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.